Halo semuanya, kembali lagi channel tontonan favorit kalian, Sound Smoker. Iya, ya kita bakal membahas film-film yang unfaedah dan menegangkan. Dan bisa dipastikan kau tidak perlu lagi jauh-jauh ke bioskop sama streaming online-nya. Kata banyak orang sih, cinta masa remaja itu paling membekas di hati dan memori. Kira-kira itulah yang ingin dibahas di film hari ini, yang berjudul puber. Ya, adalah mulainya masa puber atau proses menjadi remaja, benar? Ya, simpelnya akhir balik. Oh iya, akhir balik. Ya, jadi nggak cuma cinta-cintaan remaja, kita juga akan disuguhkan lekuk tubuh gadis muda belia. Senyum manis dilengkapi busana minim, tragedi dan skandal remaja nakal, hingga konflik dengan mafia dan gangster. Baik. Jadi daripada kelamaan, mending langsung aja kita mulai filmnya. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya. Ting ting. Dan tonton video ini sampai habis. Ayo, mari. Ayo! Di awal film kita diperkenalkan dengan sosok gadis bandel bernama Xiaoyu. Xiaoyu gemar menghabiskan waktu luangnya dengan karaokean, minum-minum, adu congor hingga adu jotos. Gampangnya panlok. Di sisi lain, orang tua Xiaoyu rupanya sudah bercerai. Ibunya hobi judi, sedangkan bapaknya hobi mencari serabi-serabi muda. Oh, food vlogger. Di film ini juga hadir tokoh pria bernama Xiao Fei. Xiao. Yang hobi mencekik burungnya tiap malam. Selain bakatnya berfantasi di ranjang, Xiao Fei juga adalah pria goblok yang cukup handal bikin malu orang tuanya. Ya, dirinya sukses bertahan di kelasnya. Iya, nggak naik kelas maksudnya. Sementara teman-teman seangkatannya udah lulus. Xiao Fei juga jauh dari kata keren maupun tampan. Karena sukses sudah naik kelas. Karena sukses tidak naik kelas, Xiao Fei pun terpaksa sekelas dengan Xiaoyu yang merupakan adik kelasnya. Betul sekali. Sebagai jomblo akut menyedihkan, Xiao Fei keringat dingin melihat bibir kenyal dan belahan bemper Xiaoyu yang duduk di sebelahnya. Ya, saya juga keringetan kalau lihat itu, Pak. Xiao Fei pun tak mampu menahan diri dan malah bikin Xiaoyu kaget. Kia. Mau ndak kepuk lo, man. Oke, scene berganti. Waktu Xiao Fei lagi asik buang air, tiba-tiba ia kaget didatangi geng Xiaoyu yang rupanya gemar menghabiskan jam istirahatnya sambil menghisap batangan rokok di toilet cowok. Lah utut tuh. Setelah itu, tiba jam pelajaran olahraga yang diajarkan oleh seorang guru yang namanya susah disebut. Jadi mari kita sebut saja Pak Jo. Diam-diam, Pak Jo naksir guru lain yang mari kita sebut saja Bu Yeni. Oh, Bu Yeni, guru. Materi pelajaran olahraga hari itu adalah sit up. Pak Jo menyuruh para gadis untuk rebahan dan para lelaki disuruh megangin kakinya. Iya, megangin kakinya. Dan sialnya, Xiaoyu dipasangkan dengan Xiao Fei. Melihat bemper Xiaoyu yang naik turun di hadapannya, Xiao Fei pun jadi lemah dan... Iya, bocor. Ya, bocor matamu. Tak puas hanya dengan mimisan, Xiao Fei pun langsung memilih untuk pingsan. Pak Jo pun langsung melarikan Xiao Fei ke klinik sekolah. Tapi ternyata... saya paham sih kenapa dia ngaceng. Berdiri tegak menantang. Sementara itu, Xiaoyu lagi duduk sendiri di lapangan sekolah. Melihat temannya yang pacaran, Xiaoyu langsung terlihat iri sekaligus sedih. Tak lama, kedua temannya datang dan ngajak cabut sekolah. Sementara di klinik, si dokter kaget ngelihat Xiao Fei yang rupanya sudah kabur. Xiao Fei jalan keluar dan melihat Xiaoyu dan teman-temannya yang cabut sekolah dengan lompat pagar. Rupanya Xiaoyu pergi cabut ke time zone buat main game joget bareng teman-temannya. Dan layaknya pria yang menyedihkan di usianya, Xiao Fei mulai membuntuti Xiaoyu. Pas lagi asik-asik joget, Xiaoyu tiba-tiba digodain oleh mas-mas jamet lokal. Tapi untungnya muncul seekor pria yang menyelamatkan Xiaoyu dari jamet tersebut. Namun rupanya pria itu adalah seorang bos gangster yang kebetulan hobi nongkrong di time zone. Karena bete, Xiaoyu langsung cabut tanpa mempedulikan si bos gangster. Karena kesal, si bos gangster nyuruh anak buahnya untuk mencari tahu soal Xiaoyu dan teman-temannya. Kala malam tiba, Xiao Fei yang lelah stalking pun rebahan di ranjangnya. Tapi seketika ia teringat bibir dan bemper kenyal milik Xiaoyu. Guna melepas penatnya, Xiao Fei pun mulai mencekik burungnya seorang diri dengan penuh semangat. Besoknya di sekolah, Xiao Fei meninggalkan sebuah manu lipat di meja Xiaoyu. Tapi sayangnya, Xiaoyu langsung membuang manu tersebut yang otomatis bikin Xiao Fei bete.
Pas mereka lagi lari di pelajaran olahraga, bajunya gitu amat sih. Dia tiap hari kayaknya olahraga tok ya sekolah mungkin ini. seragam di sana kayak gitu. Sekolah atlet apa ya? Sekolah atlet. Sekolah atlet. Atlet. Melihat Xiaoyu yang tampak lelah kala berlari, Xiaofei membawakan sebotol air minum yang langsung diterima oleh Xiaoyu. Dan rupanya Xiaofei juga menyelipkan sebuah manuk lipat bersama dengan botol air tersebut. Dan di dalamnya Xiaofei menulis bahwa dimanapun, kapanpun Xiaoyu berada, dia akan selalu memberikan manuk lipat padanya. Xiaofei menghabiskan hari-harinya dengan mencoba menggait hati Xiaoyu dengan cara memberikan origami yang bertuliskan puisi-puisi isi hati Xiaofei. Oh, pujangga. Entah itu di pagi hari saat kelas, siang hari saat cabut sekolah, hingga malam hari kala Xiaofei pulang dukem. Enggak. Kok malah enggak. Ini jadi enggak. Stalker mas. Ini tidak romantis. Xiaoyu mulai luluh. Ia menyimpan semua manuk lipat Xiaofei di dalam tas. Kala ia membaca puisi-puisi di dalamnya, sejenak Xiaofei sedikit tenang. Sedikit senang, maaf. Oh, mulai senyum-senyum. Iya, mulai senyum-senyum. Manis. Esoknya, Xiaoyu sarapan bareng bapaknya. Si bapak lalu meninggalkan uang jajan segepok untuk Xiaoyu, lalu pergi. Tapi tiba-tiba, Xiaoyu merasa mual dan langsung lari ke kamar mandi. Dan setelah dites, Xiaoyu mengetahui dirinya positif hamil, yang membuatnya langsung termenung sedih sembari berkontemplasi di bawah guyuran shower kamar mandi. Xiaoyu lalu membuka laptopnya dan googling. Seketika Xiaoyu melihat tumpukan manuk lempit pemberian Xiaofei yang langsung memberinya sebuah ide. Di sekolah, Xiaofei yang lagi asik latihan sulap tiba-tiba didatangi Xiaoyu. Xiaoyu meminta Xiaofei untuk menemaninya pergi ke suatu tempat. Dan ternyata, nah lah mas, kan yang hamil mbaknya. Kenapa yang merasa ternoda itu jenengan? Xiaoyu rupanya meminta Xiaofei untuk menemaninya ke dokter kandungan dan berperan sebagai penanggung jawab atas bayi di kandungan Xiaoyu. Oh, berperan kayak ini Seki Zero ya? Iya benar. Iya kayak Seki Zero persis, cuma kan tidak nangis itu. Tidak nangis. Pas mau nganter Xiaoyu pulang, mereka berdua tidak sengaja bertemu dengan ibunya Xiaoyu. Halo. Di rumah Xiaoyu, Xiaofei langsung mengaku bahwa ini adalah perbuatannya dan meminta maaf kepada si ibu. Oke. Tapi si ibu langsung tahu kalau Xiaofei cuma pura-pura. Soalnya dia tahu selera pria anaknya. Ibunya langsung menegur Xiaoyu karena tingkah lakunya yang begajulan dan tidak tanggung jawab. Tapi Xiaoyu balik marah karena ibunya tidak pernah memberi perhatian dan kasih sayang. Karena muak, Xiaoyu pun pergi lagi. Wah, mode broken home. Broken home. Xiaoyu, Xiaofei, dan Xiaomi lalu pergi nongkrong di ayunan pinggir sungai. Xiaomi ramelu. Sudah. Angel cuk jenenge. Xiaoyu dan Xiaofei lalu pergi ke nongkrong di sebuah ayunan pinggir sungai. Xiaofei mencoba untuk menghibur Xiaoyu dengan sulapnya. Tapi saking sulapnya begitu menyedihkan, Xiaoyu malah jadi makin nangis. Mereka berdua lanjut menghabiskan malam sambil nongkrong di jembatan. Xiaoyu bilang kalau dia ingin lompat dari jembatan dan mengakhiri hidupnya. Tapi Xiaofei bilang kalau masa depan Xiaoyu masih panjang. Di sela obrolan, Xiaofei bertanya pada Xiaoyu soal mimpinya. Xiaoyu bilang kalau dia bercita-cita jadi guru TK karena dia senang bermain dengan anak-anak. Xiaofei lalu memberikan manuk lembit lagi pada Xiaoyu. Setelah membaca kata-kata di dalamnya, Xiaoyu jadi terharu dan menangis lagi. Siapa yang gak terharu dikasih manuk? Sementara itu, salah satu teman geng Xiaoyu yang bernama King tiba-tiba dicegat oleh sekelompok pria. Scene berpindah ke tempat karaoke di mana si bos gangster tadi lagi ngomelin anak buahnya. Soalnya bukannya bawa remaja SMA kelahiran 90-an, tapi dia malah bawa segerombolan gadis-gadis umur 90-an. Dan tiba-tiba datang anak buah lainnya yang datang membawa King yang tadi diculik. Dan esoknya Xiaoyu dan teman-temannya khawatir karena mendapat kabar soal King yang nggak pulang-pulang. Tapi tiba-tiba King muncul dan terlihat baik-baik saja. Informasi yang tidak berguna. King lalu mengajak Xiaoyu dan teman-temannya pergi bersenang-senang ke tempat karaoke. Dan Xiaofei pun diam-diam membututi mereka. Di dalam ruang karaoke, tiba-tiba Xiaoyu dan teman-temannya didatangi si bos gangster. Rupanya King menjebak mereka. Akhirnya, geng Xiaoyu dan si gangster bertengkar dan berujung ke mata temannya Xiaoyu yang terluka. Saya tidak tahu nama temannya. Mari kita panggil saja Roy si buta. Roy. kan Sudah, biarkan saja. Baik. Xiaoyu langsung bawa Roy kabur keluar dan hendak mencari pertolongan untuk mata Roy yang cedera. Waktu Xiaofei melihat mereka berdua keluar, Xiaofei hendak menolong. Tapi malah kena tackle dari mobil yang lewat. Itu tidak tertackle. Tersundul yang lebih tepat.
dan tidak ada satu orang pun yang menolongnya. Xiaoyu dan Roy tampak asik ndeprok di tengah jalan sembari menangisi Roy yang cedera. Tapi orang-orang yang lewat tampak biasa-biasa saja. Tak lama kemudian, Roy pun dibawa ke rumah sakit dengan kondisi mata yang diperban. Di luar kamar, Xiaoyu justru marah pada Xiaofei karena dia tidak ada saat dia butuh. Padahal Xiaofei pernah bilang kalau dia akan selalu ada di sisi Xiaoyu. Dan dilanda kekecewaan, Xiaoyu pun membuang seluruh manuk lipat pemberian Xiaofei dan menyuruh Xiaofei untuk menjauhinya. Dibawa semua ya? Lalu Xiaoyu pulang ke rumah, tapi sayangnya ia disambut oleh suara desahan gadis muda random yang tengah dicangkul oleh ayahnya sendiri. Bete dan muak karena kehidupan macam ini, Xiaoyu langsung cabut ke jembatan dan hendak melompat. Tapi ia membuka manuk lempit terakhir dari Xiaofei yang masih dia simpan. Kalau membaca puisi di dalamnya, Xiaoyu menemukan motivasi baru untuk tetap hidup dan menunjukkan sedikit senyum manis. Namun sialnya, ia dicegat oleh si bos gangster dan anak buahnya. Para gangster langsung menculik Xiaoyu dan membawanya ke ruang kelas di sekolah yang kebetulan sepi. Rupanya, si bos memilih tempat tersebut karena dirinya belum pernah bercocok tanam di sekolahan. Tapi ternyata di ruang kelas itu sudah ada Pak Jo dan Bu Yeni yang ngebooking tempat itu duluan. Ya udah main dong. Iya. Para gangster pun turut menyekap Pak Jo dan Bu Yeni. Guna meramaikan suasana, si satpam yang lagi patroli pun masuk ke kelas tersebut dan ikutan disekap oleh para gangster. Pak, itu disekap, bukan meramaikan suasana. Karena sudah banyak penonton, si bos gangster mulai melakukan tanam paksa terhadap Xiaoyu yang tidak berdaya. Tapi seketika Xiaofei datang ke ruang kelas tersebut. Xiaofei langsung berusaha menyelamatkan gadis pujaannya. Namun sayangnya dia cupu Dan lemah. Dan kalah jumlah. Kasihan. Xiaofei yang sudah terkapar dan wajahnya sudah lebam-lebam hanya bisa menyaksikan Xiaoyu yang ditanam paksa oleh bos gangster. Tapi bos gangster masih amatir sehingga sulit memutuskan antara membuka baju dan membuka celana Xiaoyu duluan. Alhasil tanam paksa nggak mulai-mulai. Orang belajar karo kowe sih ya. Sementara itu, diam-diam, si satpam mengirim SMS kepada polisi. Karena nggak terima gadis pujaannya dinodai, Xiaofei pun melancarkan terjangan terakhirnya sembari cosplay jadi Mike Tyson dan melaksanakan gigit-gigit manja ke daun telinga si bos gangster. Gigit-gigit manja. Termotivasi atas kegigihan Xiaofei, para penonton pun langsung ikut turun ke medan perang. Dan seketika... Kenapa harus slow-mo sih di sini? Ya, terus scene pun berganti dan tampak polisi dan ambulans sudah tiba di lokasi tersebut. Para gangster pun ditangkap oleh polisi. Aduh. Xiaofei yang luka parah tengah dimasukkan ke ambulans. Tapi dengan sisa kekuatannya, Xiaofei menyerahkan satu manuk lipat lagi pada Xiaoyu. Di situ tertulis bahwa Xiaofei bersyukur kini ia bisa merasakan rasa cinta Xiaoyu, serta sudah dipertemukan dengan fucker broken home tersebut. Membaca ini, Xiaoyu langsung tak kuasa menahan tangis harunya. Dan filmnya pun tamat. Dah? Tamat? Ya, tamat. Gitu doang? Ya. Cuk. Ya. Miripnya sama American Pie mana? Ya, nggak mirip sih. American Pie-nya di mana? Iya, dari keseluruhan film cuma ada satu adegan cocok tanam. Dan itu bahkan bukan dari karakter utamanya. Nah, buat kalian yang penasaran sama kelanjutan kisah cinta Xiaofei dan Xiaomi, malah bilang kayak karakter utamanya. Aduh kan ketenggel. Ya mungkin kalian bisa tonton atau mungkin kita bisa bahas lain kali kayaknya. John? Woi. Woi. Rokok terus. Siti Om. Halo guys. Pinter ya. Ya mungkin bisa kita bahas kalian ya, mungkin di next. Iya, kira-kira pada tertarik nggak? Enggak? Iya? Kalau aku sih tertarik, aku penasaran banget. Ya mungkin nanti kalau kita nggak sibuk. Ya kalau rokok sama kopinya ada. Ya ada, cuma boros. Jadi pelajaran apa yang bisa kita ambil dari film ini? Buat kamu yang hobi stalking dan mengagumi pujaan hatimu dari jauh, lanjutkan. Lihat aja Xiaofei yang ujung-ujungnya sukses kok. Iya sih. Ya jadi stalking lah dengan total. Ya kayak ngumpet di loteng rumahnya tiap malam kalau perlu. Enggak. Terus jangan lupa kasih manuk tiap hari. Kan sudah saya bilang bukan manuk, itu surat. Iya makanya itu niscaya jeruji penjara menantimu. Lah ya ngei manuk Mbak manuk.
Ya udah, segitu aja dari kita. Jangan lupa sebarluaskan video ini ke teman-teman kamu yang cuma bisa mengagumi tapi nihil nyali. Sambat ora gelem obah. Nah, saya Dayat undur diri dan Emon Undur. terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dah. Setelah itu tiba-tiba jam pelajaran olahraga. Ya ora. Kenapa tiba-tiba ganti? Kan tidak salah. Itu sudah jadwal dari sekolahnya, Emon. Bukan tiba-tiba ganti. Iya, Mereka juga punya jadwal. Iya, oke, sorry. Setelah itu tiba jam pelajaran olahraga yang diajarkan oleh seorang guru yang namanya susah disebut. Jadi mari kita sebut saja Pak Jo. Pak Jo. Diam-diam. Anjing. Pak Jo guru SMP, Cuk. Iya mudeng, Cok. Jenenge Tarjo Udan. Tarjo udah. Besoknya di sekolah, Xiaofei meninggalkan sebuah manuk lipat di meja Xiaoyu. Lek, kue origami bukan manuk lipat. Sementara itu, Xiaoyu lagi duduk sendiri di lapangan sekolah. Sama lu gue dewe lucu. Ya, sorry. Sudah? Sudah. Udah. Dan layaknya pria yang menyedihkan di usianya, Xiaofei mulai membuntuti Xiaoyu. Pas lagi asik-asik joget, Xiaoyu tiba-tiba digodain oleh mas-mas jamet lokal. Mas, ini bukan tempat dugem. Kenapa Anda ada di situ? Itu cuma time zone. Adik-adik cuma pada pengen main. Brengsek, Mas. Rupanya pria itu adalah seorang bos gangster yang kebetulan hobi nongkrong di time zone. Saya nggak takut sama Anda. Yakin. Kala malam tiba, Xiaofei yang telah stalking pun rebahan di ranjangnya. Lelah. Iya, anjing. Tuh, anjing telah. Goblok. Hah, fuck. Tene yang kono sih. Aku kawan meneng Cuk. Tapi tiba-tiba, Xiaoyu merasa mual dan langsung lari kamar mandi. Dan setelah dites, Xiaoyu mengetahui dirinya kalau dia adalah pemain bola. Bapak, aku mau main bola. Saya tes dulu. Main bola, matamu. Cocok. Benda ulang. Xiaofei mencoba untuk menghibur Xiaoyu dengan sulapnya. Tapi saking sulapnya begitu menyedihkan, Xiaoyu malah jadi makin nangis. Itu nggak menyedihkan, itu mbaknya tangis bahagia. Ada yang menghibur di kala sedih. Xiaoyu bilang kalau dia bercita-cita jadi guru TK karena dia senang bermain dengan anak-anak. Xiaofei lalu memberikan manuknya pada Xiaoyu. Tidak, Xiaofei tidak memberikan manuknya pada Xiaoyu. Tapi si ibu langsung tahu kalau Xiaofei cuma pura-pura. Soalnya dia tahu selera pria anaknya. Asu ibu ngece, Cuk. Anjing. Karena sudah banyak penonton, si bos gangster mulai melakukan tanam paksa terhadap Xiaoyu yang tidak berdaya. Iya, maksudnya di kultur style cell. Cuk. Tapi termotivasi atas kegigihan Xiaofei, para penonton pun langsung ikut turun ke medan perang. Dan Bu Yeni, kenapa mukulnya pakai baju tok? Bu, kan bisa pakai tangan, ada bangku, ada meja. Saya yakin kalau dipukul baju itu enggak sakit, cuma rasanya gemes, Bu. Ayah. Bu. Xiaofei yang luka parah tengah dimasukkan ke ambulans. Tapi dengan sisa kekuatannya, Xiaofei menyerahkan satu manuk lipat lagi pada Xiaoyu. Di situ tertulis bahwa Xiaofei bersyukur kini ia bisa merasakan rasa cinta Xiaoyu. Oke. Serta sudah dipertemukan dengan fucker broken home tersebut. Membaca ini, Xiaoyu langsung tak kuasa menahan emosinya dan langsung memukul Xiaofei.